Anchor semua, gak kerasa kita udah ada di hari Sabtu lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan Tuhan lebih lagi. Kita mau beribadah bareng-bareng, walaupun hanya lewat YouTube, tapi kita mau dapetin isi hati Tuhan lebih lagi buat setiap kita. Ayo teman-teman, sebelum kita bernyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, di saat sore hari ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuji, mempermuliakan Engkau. Biar kiranya Tuhan, Kau boleh berkenan di atas setiap pujian penyembahan kami lebih lagi Tuhan. Biar nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang ditinggikan. Dan Engkau Tuhan boleh terus Tuhan dimuliakan di setiap dunia, di bumi ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayo anak-anak muda, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan namanya. Sebab dialah pelukis cakrawala, dialah pemilik setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, kami mau memuji-Mu hari ini Bapa. Kami mau tinggikan Engkau. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kalau pemilik kehidupan kami Tuhan, Kau menyelamatkan setiap kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari lebih lagi anak-anak muda kita katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Tema yang diberikan adalah keluarga tempat pertama kita melayani dan beribadah. Bacaan kita terambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 24. Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. 17. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami boleh dengar. Biarlah Engkau yang menanamkan hati firman Tuhan dalam hati kami yang paling dalam. Dan Tuhan menolong untuk kami mampu melakukannya Tuhan, supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati yang mendengarkannya Tuhan. Demi nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Nah, manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk sekolah atau bekerja, pilihan untuk menikah atau melajang, bahkan pilihan untuk melayani, beribadah dan taat kepada Tuhan atau tidak. Pilihan yang tepat akan membawa pada kebahagiaan, pilihan yang keliru akan membawa pada petaka penyesalan berkepanjangan. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagian dari pidato perpisahan Yosua. Yosua tahu bahwa bangsa Israel akan selalu dihadapkan pada pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Karena itu dia menantang bangsa Israel untuk memilih dan membuat perjanjian untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Tantangan Yosua dijawab oleh umat Israel di ayat 16 yang tadi kita baca, bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Kehidupan kita pun penuh dengan pilihan, termasuk pilihan untuk setia melayani, beribadah dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ataukah tidak lagi setia melayani, beribadah dan taat kepadanya. Tentu seharusnya kita memilih untuk tetap setia dan bergantung penuh pada anugerah
Tuhan. Kenapa kita harus bergantung penuh? Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus beribadah? Dia sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Roma pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu baiklah kita setia melayani dan beribadah kepada Dia dalam anugerahnya yang penuh kasih. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya keluarga menjadi tempat pertama kita. Untuk apa? Untuk melayani dan beribadah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan keluarga itu tempat utama dan terutama. Melayani dan beribadah seharusnya dimulai dari keluarga. Oleh sebab itu pastikan apa? Pastikan keluarga kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kalian bisa berkata, oh ayah saya, ibu saya, kakak saya, adik saya belum Kristen. Lalu kenapa mereka belum Kristen? Apakah mereka tidak melihat buah dalam kehidupanmu? Apakah engkau sudah menghasilkan buah? Itu yang menjadi juga pertanyaan untuk kita semua pada saat ini. Buah yang dihasilkan merupakan tanda dari pohonnya. Demikian juga orang Kristen tercermin dari buahnya. Nah, mungkin keluarga kita belum menjadi Kristen, keluarga kita belum menjadi anak Tuhan karena mungkin kita tidak menghasilkan buah. Kita tidak menjadi teladan mungkin di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu ada minimal 3 buah. Mari kita introspeksi kita semuanya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan adalah dasar untuk memulai hidup baru. Ada nggak perubahan hidupmu? Ada nggak perubahan kalian? Atau tetap sama saja? Ya kalau tetap sama saja mungkin ayahmu, ibumu, adikmu, kakakmu, saudara-saudaramu mungkin tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini harus menjadi introspeksi untuk kita semua. Yang kedua adalah buah iman. Hasil dari melakukan firman itu. Ada nggak iman dalam hidupmu? Atau tetap saja bimbang, kemudian takut nggak punya masa depan, gitu kan? Atau kita punya beriman, aku percaya Yesus punya rencana yang indah, yang luar biasa dalam kehidupanku. Aku tahu masa depanku ada dalam Tuhan. Ada nggak itu? Nah, itulah yang disebut buah iman. Yang ketiga adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah pembentukan karakter. Ada 9 karakter yang dibentuk dari buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada nggak pada hidup kalian ini? Atau tetap, ya, yang kasar tetap kasar, yang berbohong tetap berbohong, tidak ada perubahan? Ya mungkin saja keluargamu tidak akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena 3 buah ini tidak ada dalam kehidupan kalian. Oleh sebab itu, kesempatan ini kalian harus merenungkan, adakah kalian sudah menghasilkan buah? Oke? Nah, kenapa harus dimulai di keluarga? Ada yang tahu artinya keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari apa? Atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Artinya berisi siapa? Ayah, ibu, anak-anak gitu ya. Ya. Mungkin juga ada tambahan kakek lah, nenek, ipar, keponakan. Nah, inilah yang disebut keluarga. Jadi unit terkecil dari masyarakat. Dan ini kita harus praktekkan bagaimana kita melayani, bagaimana kita beribadah. Karena ini unit yang terkecil. Dan kita harus tahu apa artinya melayani. Melayani itu artinya membantu, menyiapkan. Atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Atau juga melayani artinya apa? Meladeni. Melayani apa artinya? Menerima, menyambut ajakan atau tantangan. Jadi ketika di rumah, ada nggak kita melayani? Ada kita menyiapkan, ada nggak kita mengurus, membantu, ya membantu ayah, membantu ibu, membantu kakak, membantu adik, atau membantu menyiapkan untuk diri kita sendiri. Ya, itu yang unit kecil, itu yang disebut melayani, itu yang disebut beribadah, gitu kan?
Karena ibadah artinya apa? Ibadah itu secara umum artinya adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Ya. Nah, kalau kita hubungkan ibadah itu, karena ini berarti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama, kenapa kita harus melayani di unit yang terkecil di keluarga? Ya, karena itu bagian yang terkecil, bagian yang paling gampang, ya. Nah, Ulangan 5 ayat 16 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini perintah. Perintah ini yang harus kita lakukan di mana? Di unit yang terkecil di dalam keluarga. Ada nggak kita hormat kepada ayah? Ada nggak kita hormat kepada ibu? Seperti katanya yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ya, bahkan kalau kita baca seterusnya dikatakan supaya, ini ada keuntungan sebetulnya buat kita. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada nggak kita hormat kepada ayahmu? Ada nggak kita hormat kepada ibumu? Ya. Ini yang harus dilakukan. Ini bagian menjadi pelayanan. Ini menjadi bagian daripada ibadah dalam unit yang terkecil. Ya. Keuntungannya apa? Supaya kita lanjut umur, supaya kita baik keadaan katanya kan. Nah, kalau kita tidak melakukan ini, ada nggak? Ada nggak hukumannya? Ada. Ulangan 27 ayat 16 katakan, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, Ulangan 27 ayat 16 tadi. Ya, terkutuk katanya. Nah, oleh sebab itu saat ini kita belajar kemudian mempraktekkan dalam kehidupan kita di rumah, gitu kan. Itu menjadi bagaimana di dalam keluarga kita mempraktekkan ibadah, bagaimana di dalam keluarga mempraktekkan pelayanan, ya. Bukan kita pinter di gereja gitu kan, di youth pinter gitu kan. Ya, di sekolah pinter tapi di rumah enggak gitu kan. Ya, tapi kita harus dimulai dari unit yang terkecil dulu, ya. Kalau kita di unit yang kecil bisa lakukan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian secara ibadah juga apa? Ibadah adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan, ya. Jadi yang tadi 2 ayat itu pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, selain ada keuntungan buat kita, tapi pengabdian kepada Tuhan. Dikatakan juga ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi aku beribadah, aku melayani keluargaku, melayani papaku, mamaku, kakakku, adikku, itu semua karena ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ya, buah yang tadi, 3 buah tadi ya, itu boleh diaplikasikan di dalam kehidupan kita di keluarga. Nah, oleh sebab itu Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi mari praktekkan. Keluarga itu menjadi yang pertama untuk kita melayani dan beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain membuat tempat utama dan terutama? Yang kedua, kita membaca tadi kitab Yosua dan kehidupan Yosua. Yang kedua, mari kita belajar kepada Yosua, ya. Belajar kepada Yosua, bagaimana Yosua ini menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa, nabi yang terkenal, nabi besar itu. Kita harus belajar, ya, bagaimana sikap Yosua. Yang pertama, selalu siap sedia. Ya, Yosua mengabdikan hidupnya pada Musa, mentornya, sejak ia masih muda belia. Bilangan 11 ayat 28, Bilangan 11 ayat 28 dikatakan begini, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Lihat ya, kemanapun Musa pergi, Yosua selalu mendampinginya dengan setia. Ya, bahkan Keluaran 33 ayat 11, Keluaran 33 ayat 11 katakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya.
Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi lihat, abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Yosua ini selalu siap sedia. Ya. Bahkan di Keluaran 24 ayat 13, saya akan bacakan dalam versi mudah dibaca. Dikatakan begini, Keluaran 24 ayat 13 dalam versi mudah dibaca atau VMD. Musa dan Yosua pembantunya mendaki gunung Allah. Lihat, ya. Kapanpun Musa membutuhkan bantuannya, Yosua akan selalu siap sedia membantunya. Apa artinya? Apakah kalian ketika pagi, siang, sore, malam, subuh selalu siap nggak membantu ortu? Siap nggak membantu orang tua kita? Ya, membantu kakak, membantu adik, atau siapapun. Siap sedia nggak? Ini dilakukan di rumah. Ya, unit yang terkecil, yang terdiri hanya orang tua, bapak, ibu, adik, kakak gitu kan. Bisa nggak kita lakukan ini? Kalau di rumah saja nggak bisa, bagaimana mau selalu siap sedia melayani dan ibadah di tempat lain? Ya, nanti orang akan mengatakan apa? Amit-amit ya, munafik katanya. Ya, hebat di gereja, hebat ketika pelayanan, tapi di rumah, maaf, menyebalkan itu. Jangan sampai terjadi ya. Oke, yang kedua, selain siap sedia, selain selalu siap sedia, yang kedua adalah mau diajar dan belajar. Ya, Yosua ini mau belajar dan diajar ya. Musa banyak mengajar dan menunjukkan kepada Yosua secara langsung tentang tugas seorang pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri. Yosua mau dengar-dengaran terhadap ajaran dan perintah Musa. Ya, kalau kita baca Keluaran 17 ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Yang menjadi pertanyaan, pernah nggak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir berperang? Belum pernah. Musa belum pernah pimpin berperang. Tapi lihat, Yosua ini mau diajar. Yosua ini mau belajar. Dia hanya taat saja. Dia kumpulkan mungkin pasukan Israel berperang dengan orang Amalek. Ya, yang kedua adalah apa? Mau diajar dan belajar. Belajar adalah sebuah proses. Tidak ada pemimpin yang hebat yang tidak melalui proses. Ya. Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk belajar dan diajar. Di mana? Di rumah. Ya, belajar beres-beres kamar tidur, belajar nyapu. Apa nyapu hanya buat perempuan saja? Enggak. Belajar ngepel, gitu kan? Apa hanya buat perempuan saja? Enggak. Ya. Nah, buat laki-laki bisa saja, ya. Laki-laki kalau seandainya ada bocor gitu kan, anak-anak laki-laki nih, ya jangan yang cewek nih, yang cewek jangan naik-naik genteng ya. Yang laki-laki nih, kalau kalau seandainya ada yang bocor, naik genteng, bantu papamu, bantu orang tuamu. Bukan mamah yang naik genteng ya, bukan adikmu yang perempuan yang naik genteng ya. Kamu yang laki-laki harus belajar naik genteng. Belajar bagaimana naik tangga, belajar bagaimana membereskin genteng kalau pakai genteng gitu ya. Nah, ini proses belajar untuk apa? Untuk mendidik kita ketika ada kebocoran di ledeng gitu kan. Ya di keran ya, tidak sebentar-sebentar atau tidak sedikit-sedikit panggil tukang. Enggak, kita coba kerjakan sendiri. Bantu orang tuamu ya. Nah, ini jadi apa? Mau diajar dan belajar. Ya, di mana? Dipraktekkan di rumah ya. Nyuci mobil, nyuci motor gitu kan. Ya kan kita belajar. Ya, walaupun mungkin hasilnya belepotan, nggak apa-apa, di rumah kita belajar ya. Beresin juga mungkin taman kalau ada taman gitu kan. Tidak usah kita cari tukang kebun gitu kan. Oke, yang ketiga apa yang kita pelajari dari Yosua? Yang ketiga adalah antusias. Ya, antusias itu berasal dari kata entheos, di dalam Tuhan. Ya, berarti apa? Digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Kalau kita digerakkan dan diinspirasi oleh Allah, maka kita akan bersemangat, akan bergairah, akan giat, gitu kan? Ya, giat apa? Selalu siap sedia untuk membantu. Giat apa? Giat untuk belajar dan diajar, gitu kan? Itu antusias.
Ya, kita lihat, saya percaya kalian sudah dengar ceritanya bagaimana Yosua senantiasa antusias. Ketika 10 pengintai dan pulang dengan berita yang pesimis, ya. Ketika 10 pengintai pulang dengan berita yang pesimis, Yosua dan Kaleb pulang dengan berita yang sangat optimis dan antusias. Ya, ini antusias hebat ya. Bilangan 13 ayat 30 katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Ini lihat ya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini sikap antusias, sikap optimis. Dan ini hanya bisa didapatkan ketika kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Ketika banyak membaca firman Tuhan ini, kita melihat satu sejarah banyak orang-orang yang luar biasa. Mereka dituntun oleh Tuhan. Kita harus punya sikap antusias seperti Yosua ini ya. Amin. Ya. Yang keempat, apa yang kita pelajari adalah taat. Ya. Lihat, apapun yang diperintahkan Musa kepada Yosua tidak ada yang dilanggar. Bahkan sekalipun Musa telah tiada. Ya. Yosua 11 ayat 15 katakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Lihat, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi Yosua ini taat kepada Musa. Siapa Yosua? Musa. Musa bukan orang tuanya. Ya, Musa mentornya, tapi begitu taat. Terlebih kita, anak-anaknya, kita harus taat kepada orang tua, kita harus taat kepada papa, kita harus taat kepada mama kita, ya, kepada bapak kita, kepada ibu kita harus taat. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya keluarga menjadi tempat pertama kita melayani dan beribadah? Yang pertama, jadikan keluargamu tempat utama dan terutama. Untuk apa? Untuk mempraktekkan melayani, mempraktekkan beribadah. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya keluarga menjadi tempat pertama kita melayani dan beribadah? Kita harus belajar kepada Yosua. Apa yang kita pelajari daripada Yosua? Yosua ini orang yang selalu siap sedia, selalu siap sedia. Yang kedua, mau belajar, mau diajar dan belajar. Yang ketiga adalah antusias. Yang keempat adalah taat. Saya percaya ketika kalian melakukan ini, maka orang tuamu akan senang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika engkau pelayanan dimanapun, orang tuamu akan mendukung. Ya, anak saya anak yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Mari ajarkan supaya kami mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam keluarga kami. Bagaimana kami dalam keluarga dan menjadikan keluargaku menjadi tempat pertama melayani dan beribadah. Mari ajarkan kami Tuhan untuk menjadikan keluarga menjadi tempat utama dan terutama Tuhan untuk mempraktekannya. Dan yang kedua Tuhan, ajarkan kami belajar kepada Yosua. Yosua yang selalu siap sedia. Yosua yang mau diajar dan belajar. Yosua yang antusias. Yosua yang taat kepada mentornya. Kami juga mau belajar ini Tuhan. Mari tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, kami menyerahkan doa ini, kami menyerahkan hidup kami untuk kami melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami menyerahkan seluruh doa ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.